Ya, halo, assalamualaikum. Meja Redaksi kembali hadir bersama saya Ahmad Sudraji, dan di episode kali ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai salah satu tema, yakni yang beririsan dengan semangat berdemokrasi di Indonesia. Seperti biasa, saya nggak sendiri, ditemani oleh Kang Egun di kanan saya. Sehat, Kang? Iya, alhamdulillah sehat, Ji. Alhamdulillah sehat. Pak Faruri, sehat ya? Alhamdulillah. Saya yang baik-baik dari kanan dulu ya, Pak Faruri ya. Siap, monggo. Izin, saya akan coba kasih hak pertama untuk ke Kang Egun. Kang, mengenai tema ini, Kang, bagaimana? Gini, Ji, untuk Nggak jadi. silakan. Kayak kurang enak. Jangan, teruskan. Sorry. Kasih kesempatan. Kasih Gimana, kesempatan lah Gimana, untuk gimana, berbicara. gimana? Jadi Hak demokrasi. persoalan pilkada. Kelamaan, oke. Papa aja deh, nggak jadi. Oke, silakan Mas. Jadi gini ya. Oke. Hampura. Jadi kurang lebih seperti inilah kondisi yang mungkin akan kembali terjadi jika situasinya atau wacana pemilihan kepala daerah kembali diserahkan kepada DPRD. Rakyat yang tadinya memiliki hak bersuara untuk memilih kepala daerahnya secara langsung, kali ini dikembalikan atau wacana dikembalikan ke DPRD. Kali ini beneran, Kang. Kali ini beneran. Haruskah kita akan mundur ke 20 tahun yang lalu, itu di eranya Pak SBY? Legasinya Demokrat. Cuman belakangan Demokrat sekarang dia ikut pemerintah. Bagaimana? Sebenarnya gini, Ji, terlepas dari sama Demokrat tadi bahwa pilkada dipilih oleh DPRD, menurut hemat saya bahwa itu kemunduran dalam demokrasi. Kenapa? Pilkada secara langsung adalah merupakan anak reformasi. Itu salah satunya. Itu anak reformasi jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pilkada langsung adalah rakyat itu diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya, pilihannya. Yang ketiga, tanggung jawab bupati atau gubernur yang dipilih oleh rakyat itu akan bertanggung jawab pada rakyat, bukan pada DPRD. Itu kelebihan. Jadi yang kelimanya itu rohnya si rakyat ini punya roh gitu. Gue yang milih lu, gue yang milih lu bupati, gue yang milih gubernur, makanya lu harus bertanggung jawab pada rakyat, bertanggung jawab pada gue gitu. Nah, kalau kembali ke DPRD, berarti kewenangan itu calon bupati itu dipilih oleh DPRD, bukan rakyat. Nah, bisa aja misalnya transaksional terjadi di situ. Transaksional yang ada dua, transaksional yang dilakukan pemilihan langsung terhadap rakyat itu sekira saya itu tidak terjadi transaksional, malah itu pesta demokrasi rakyat, ekonomi berjalan, rakyat punya kekuasaan untuk memilih. Tapi ketika itu terjadi oleh DPRD, saya yakin transaksional itu akan terjadi di bawah meja, dugaan saya. Karena gini, Ji, saya ini jurnalis yang pernah dua dekade, artinya dua proses pilkada, yang dipilih DPRD, pilkada yang dipilih rakyat. Saya merasakan saat itu emang baru jadi jurnalis bagaimana proses pilkada yang dilakukan oleh DPRD. Ini fakta nih. Misalnya gini, dalam proses dipilih DPRD itu transaksional, ini pengamatan saya, transaksional itu terjadi. Artinya di bawah meja atau ada istilah isolasi para anggota DPRD, tidak boleh keluar dari hotel, tidak boleh keluar dari misalnya dari suatu isolasi tempat, di kerangkeng agar suara itu tidak ke bupati atau ke gubernur atau ke pilkada calon pemimpin daerah ke si A ke si B. Jadi mereka udah mengkotak-kotakan itu. Itu terjadi dalam pilkada yang dipilih DPRD. Makanya transaksional pasti akan terjadi ketika pemilihan di DPRD berlangsung. Yakin? Kata siapa untuk menghilangkan misalnya money politik hilang ketika dipilih DPRD? Tidak. Itu malah terbuka kewenangan si anggota dewan untuk memilih, gue pilih lu, gue bisa bayar gue. Atau misalnya kotak-kotak koalisi di daerah itu terjadi. Misalnya ada 5 partai, mereka 3 partai. Tidak, persaingan untuk memilih pemimpin itu tidak akan terjadi. Malah kita bisa DPRD bisa memilih calon kepala daerah yang tidak punya kapasitas dan ditunjuk oleh
partai atau orang-orang yang punya kewenangan. Misalnya si A ini tidak memiliki sebagai pemimpin, tapi bisa dalam pilkada yang dipilih DPRD. Nggak punya elektabilitas, tapi Oh punya iya, isitas kompetensinya bisa nggak ada. Yang penting isitas. Iya, isitas. Tapi kalau dipilih rakyat, rakyat bisa menilai, oh ini kompetensinya bagus, kepemimpinannya bagus, pro ke rakyat. Itu jelas tuh. Selain itu, bahwa regenerasi menjadi pemimpin nasional terbuka. Karena banyak pemimpin yang di nasional, di tingkat pusat, itu berasal dari daerah. Jadi dia teruji di bupati, teruji di pilkada, akhirnya dia bisa berkancah di nasional. Dan itu track recordnya. Tapi kalau dipilih oleh DPRD, kita nggak tahu, rakyat nggak ngelihat siapa. Atau misalnya si yang dicalonkan oleh partainya, si rakyat nggak tahu. Dan salah terjadi, emang memikirkan rakyat? Saya yakin enggak. Tapi Tidak gini, akan memikirkan rakyat. Saya ke Pak Fadlu sebentar, Kang Igun. Pak Fa, ini berbeda dari kebijakan ataupun wacana yang nggak populis biasanya. Ini partai-partai di DPR itu mereka akan cuci tangan, nggak akan mengakui. Bukan saya inisiatornya, bukan dari faksi kami. Kami ikut bersama rakyat. Tapi untuk urusan kali ini, Golkar, PKB, Gerindra, Demokrat, ya mungkin hanya PKS ya, yang masih agak abu-abu ataupun dua kaki. PDIP firm, dia tidak. Kalau PKS kan kita agak tahu lah ya. Nah, ini mereka berani mendeklar itu inisiatif kami, itu usulan kami. Kenapa Mas? Kenapa mereka seberani itu, seterbuka itu bahwa ini nggak populis? Betul, kita tahu biasanya kebijakan-kebijakan yang nggak populis, mereka akan cuci tangan. Tapi begitu ini, Golkar dengan bangganya, ini inisiatif kami. PKB pun demikian. Gerindra juga demikian. Gimana Pak melihatnya? Ya, kan salah satu pertimbangan yang muncul kenapa wacana ini berkembang sekarang, bahwa pilkada akan kembali ke tangan DPRD, itu kan karena ada selama ini ya biaya politik pemilihan langsung pilkada atau pilkada pemilihan langsung kepala daerah itu sangat tinggi. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Memang benar, memang tinggi. Mungkin kita sudah sering dengar ya bahwa bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar untuk bisa ikut kontestasi pemilihan daerah. Nah, sebelum saya sampaikan lebih jauh mengenai biaya politik, sebenarnya kalau kita pahami sekarang, ini adalah sistem demokrasi. Di mana-mana sistem itu adalah ada dua pertimbangan, diganti atau diubah atau diperbaiki. Sekarang yang terjadi adalah wacananya adalah bukan diganti, bukan diperbaiki, tapi justru ke sistem yang atau mekanisme yang sudah pernah terjadi. Betul, setelan awal. Nah, publik bisa menilai dengan wacana seperti itu, apakah ini kemunduran atau ini kemajuan, kan gitu ya. Nah, sistem ini pernah dipakai dan kemudian artinya pemilihan melalui DPRD sudah pernah dilakukan dan kemudian sekarang adalah pemilihan langsung oleh rakyat dan kemudian akan kembali ke pemilihan oleh DPRD. Nah, kedepannya apakah dengan model pemilihan kembali ke DPRD akan menghasilkan? Itu yang penting kan, apakah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang diharapkan oleh publik. Nah, walaupun untuk proses ke sana itu tadi bisa jadi publik curiga ada transaksi-transaksi yaitu tadi di bawah meja. Meskipun dengan pemilihan langsung sekarang pun sebenarnya transaksi juga ada. Sekarang orang menyebut namanya demokrasi Wanipiro. Saya ketika misalnya ya saya mencalonkan di daerah saya misalnya, otomatis ya mau nggak mau untuk bersaing dengan calon-calon lain, kalau saya bukan orang yang dikenal, bukan artinya secara elektabilitas saya kurang, tapi kemudian apa yang tadi disebutkan elektabilitas kurang, tapi isi tas tidak kurang. Sehingga apa yang terjadi adalah yaitu tadi, meminta masyarakat untuk memilih saya dengan cara ngasih uang lah ya. Itu kan sebenarnya sama dengan politik uang ya.
Ya dan itu terjadi. Atau gini Kang, jangan-jangan yang ditangkap menurut keyakinan DPR, ini ongkos politik katakanlah ya 11-12 sama-sama mahal, transaksional pun demikian. Ya sudah sekalian saja biar diambil alih oleh DPRD, karena kalau memang tak bisa dibendung transaksional itu, ya sudah itu mungkin bagian dari demokrasi, tapi paling enggak ada efisiensi. Dan kalau kita ingat setiap ada perhelatan pilkada pasti ada saudara-saudara kita yang wafat karena kelelahan KPPS, apalagi pilkada serentak. Mungkin itu ongkos politik yang dilihat oleh DPR. Aku menambahkan dari Mas Pat tadi bahwa katanya besar biaya. Saat ini kan itu sudah dikurangi biaya anggaran pilkada dengan dulu tidak serentak kan di berbagai daerah kabupaten ini masing-masing, tapi dengan serentak kemarin ongkos politik pilkada itu berkurang sebenarnya. Dengan misalnya satu TPS dia bisa melakukan pemilihan bupati, gubernur ya kan secara sekaligus, itu sudah mengurangi ongkos daripada misalnya kemarin masing-masing daerah itu kan lebih membengkak. Kalau bicara efisiensi itu udah efisiensi. Sebenarnya ini kalau menurut saya ini akal-akalan saja. Ini lebih ke kepentingan elit politik. Ketika pilkada dilakukan oleh DPRD itu hanya segelintir orang aja yang pesta demokrasinya. Ujungnya apa? Muaranya apa yang dicapai kalau dibilang ini akal-akalan elit? Gini Ji, secara kemudahan itu untuk ada kepentingan misalnya gini. Si calon ini tidak punya kompetensi, tapi bisa dicalonkan dengan modal uang tadi, ya kan, transaksional. Saya yakin tuh nggak mungkin nggak dihilangkan. Dengan seperti itu mudah. Tapi ketika orang ini punya duit tapi tidak punya kompetensi kepemimpin, kalau pilkada langsung dia tidak akan. Tapi kan sama juga nih, saya nggak punya kapabilitas, Betul. saya nggak punya elektabilitas, nggak ada akseptabilitas, tapi saya punya isitas. Kang Egun adalah partai fulan, Kang Egun Betul. 10M. Tuh, Oke. tapi ketika bedanya apa dengan saya ibaratnya ngasih ke DPRD gitu kan? Tapi Sama-sama ketika aja. di pilkada oleh DPRD itu sangat cepat, artinya diyakin 90% bisa. Tapi ketika dilempar ke masyarakat, tapi ada calon lain yang punya kompetensi, punya popularitas, punya elektabilitas, punya dekat dengan rakyat, itu bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan karena kekuasaannya di tangan rakyat, bukan oleh DPRD. Itu plus minusnya. Jadi saya kira ketika pilkada DPRD yang diuntungkan para elit, lingkaran kekuasaan, ya kan, atau saya menduga nih, dulu tuh sebelum pilkada langsung kan, para veteran, para purnawirawan TNI kan banyak pemimpin daerah karena dipilih oleh DPRD. Nah mungkin ini menjadi celah masuk para yang sudah pensiun dari TNI, kan Polri. ada salahnya juga TNI, Ya, Polri, boleh. mereka sudah pensiun Boleh, ya, tapi punya kapabilitas, punya Betul, leadership kan. betul, boleh. Ada yang dilanggar itu kan. Boleh, tapi ini pengalaman saya waktu masih di lapangan. Ada beberapa daerah yang mayoritas emang dari para TNI itu yang memimpin daerah, tapi ketika pilkada langsung itu berubah total, Ji. Berubah total dan itu sipil, dan itu orang-orang yang punya kompetensi, popularitas, atau orang yang biasa tapi ketika dia mencalonkan jadi bagus gitu kan, jadi misalnya bisa diterima oleh rakyat gitu. Seperti itu, ada plus minus. Tapi ketika pilkada dipilih oleh DPRD, ada juga yang dikorbankan, misalnya ekonomi, secara ekonomi jelas, secara ekonomi yang biasanya IO, ya kan, mendapatkan objek misalnya konser dangdut, artis-artis, sablon, itu hilang, Iya. otomatis kan hilang. Terus misalnya oke lah ongkos misalnya kalau kampanye akbar, otomatis ada ongkos, nah itu akan hilang. Sebenarnya banyak dikorbankan secara ekonomi, UMKM, ya kan, itu akan hilang, udah jelas gitu kan. Lembaga survei yang biasa dia ada order kan, siapa sih popularitas siapa itu hilang gitu kan. Terus bisa media ya kita juga kan, tidak ada pemasukan iklan, itu kan banyak yang dikorbankan. Sebenarnya ketika pilkada langsung dipilih oleh rakyat, ekonomi berjalan, uang yang keluar pun berapa tetap ekonomi berjalan. Boros kan, kata DPR itu boros. Di keuang boros, pilpres juga boros. Tapi kalau misalnya boros demi ekonomi, kalau orang banyak transaksi ekonomi di bawah kan. Tapi kan banyak yang susulan juga, akhirnya PSU karena ada stabilitas terganggu. Itulah risiko demokrasi yang dipilih oleh rakyat. Tapi memang pertanyaan Mas Haji, apakah situasi sekarang pemilihan secara langsung itu
kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi itu sudah memenuhi syarat nggak? Dalam artian kan itu ada kekhawatiran misalnya konflik sosial. Itu kan masyarakat belum semuanya menerima soal perbedaan. Pokoknya ada sebagian masyarakat yang bilang pokoknya kalau nggak yang terpilih calon saya misalnya saya ribut gitu. Kantor KPU dibakar. Apapun lah ya sekarang berkali-kali terjadi gitu kan. Nah, apakah situasi sekarang masyarakat kita sudah siap untuk berdemokrasi di mana pemilihan secara langsung, itu kan? Yang kedua itu tadi, apakah masyarakat kita sudah siap untuk tetap ke TPS walaupun tanpa ada itu tadi iming-iming duit katakanlah tetap ke TPS. Apakah itu bisa terjadi gitu kan? Nah bisa jadi ketika misalnya tidak ada sesuatu tawaran yang menarik ke TPS, bisa jadi tingkat partisipasi publik untuk memilih kepala daerah bisa jadi menjadi minim ya. Artinya ketika tingkat pendidikan demokrasi kita sudah makin bagus gitu ya. Ketika misalnya situasi syarat bahwa pemilihan secara langsung dengan kondisi masyarakat yang memang sudah paham dengan demokrasi, menurut saya sih ya oke-oke saja. Tetapi kalau misalnya tadi terjadi konflik sosial antar masyarakat bisa gontok-gontokan dan segala macam, kemudian masyarakat mau memilih tapi asal itu ada duit misalnya, ya bisa jadi itu pertimbangan untuk kemudian nanti itu dilaksanakan, tapi untuk sekarang itu jangan dulu deh. Dievaluasi ternyata seperti itu, ya udah lewat DPR dulu. Nanti kalau sudah tingkat kedewasaan publik terhadap demokrasi sudah merata di seluruh Indonesia, kita balik lagi ke sana gitu. Misalnya bisa seperti itu. Pilkada 2024 itu tingkat partisipasi pemilihnya di bawah 70%. Nah, ini kalau kita bicara evaluasi, bukankah ujung-ujungnya bermuara kepada partai juga yang harus mengevaluasi apakah mereka ada kegagalan mengkaderan sehingga mereka hanya merekrut ya tadi, yang mereka yang berani membayar berapa sekian ke parpol untuk sebagai kepala daerah, 70% di bawah itu, dan KPU itu mengakui ini ada penurunan. Jadi yang dibenahi siapa nih? Publiknya atau parpolnya? Benar, Mas Pa bilang bahwa tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan si pemilih ini memang menjadi PR. Karena apapun faktanya ketika pilpres, pilkada, tadi tingkat kepemilihannya berkurang. Berarti bukan ada yang salah, ini menjadi PR kita, PR pemerintah mensosialisasikan bahwa pilkada ini penting, pilkada ini penting untuk keberlangsungan kepemimpinan. Itu benar Mas Pa, itu PR bagi kita karena suatu negara beda dengan Amerika. Amerika kan tingkat pendidikannya, tingkat intelektual warganya kan lebih daripada kita. Makanya apapun yang terjadi di Amerika, baik itu siapapun presidennya, demokrasinya berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau di kita itu PR kita, pendidikan itu yang penting. Kalau pendidikan kita, maaf ya, masih di bawah, SMP-nya masih 60%, lulusan SMP-nya, yaitu demokrasi di Indonesia akan seperti itu. Ya, bisa jadi salah satu pertimbangan itu tadi, sambil menunggu tingkat kedewasaan berdemokrasi masyarakat kita itu mulai naik level, sementara mundur dulu nih, lewat DPRD dulu gitulah. Walaupun ada konsekuensi tadi seperti tadi bahwa bisa saja transaksi ya terhadap terhadap partai politik misalnya karena ingin terpilih bisa saja. Tapi kemudian ketika kemudian itu sebagai bagian dari upaya untuk mendewasakan tingkat demokrasi masyarakat, apakah itu bisa jadi pilihan? Makanya sekarang kan ini wacana, tapi kan kemudian model yang akan ditetapkan oleh pemerintah itu seperti apa kan belum tahu ya. Apakah ada usulan misalnya kepala daerah dipilih oleh pusat, gubernur oleh pusat, kemudian bupati, wali kota oleh DPRD, misalnya seperti itu, atau misalnya bisa jadi model dipilih dari anggota DPRD yang secara suara misalnya paling banyak itu yang diajukan misalnya, bisa jadi seperti, artinya sebenarnya wacana ini memang berkembang, tetapi model yang akan digunakan apakah benar-benar hanya diserahkan kepada DPRD, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, atau ada model lain. Nah, ini yang memang terus berkembang. Nah,
pihak istana sendiri kan kemudian melalui Mensesnek menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya kan? Itu yang sekarang update terkini lah terkait dengan bagaimana tanggapan pemerintah terhadap situasi di masyarakat terkait itu. Mas Fa, jika memang nantinya pemerintah pusat akan mendengarkan dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, ini survei 66,1% publik tuh nggak setuju. Dan yang menarik, 67% diantaranya mereka adalah pemilih pemerintahan yang saat ini berjalan. Itu ya artinya dengan penyampaian seperti itu oleh pemerintah tadi, bahwa pemerintah tidak akan tutup mata. Walaupun kemudian ada usulan-usulan dari partai politik, tapi artinya pemerintah akan berusaha mana yang terbaik. Masyarakat tidak dikecewakan, kemudian usulan-usulan partai politik juga bisa tetap diakomodasi ya, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada sistem yang sempurna pasti. Tidak bisa satu sistem yang menyenangkan semua pihak. Apapun pilihannya, apapun pilihan sistemnya, mau DPRD maupun pemilihan langsung, pasti ada aja yang tidak suka. Sekarang, mungkin yang menjadi pertimbangan adalah mengenai mudorot atau negatif maupun positifnya kan, manfaatnya buat masyarakat apa, gitu kan? Tapi negatifnya apa? Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan dan pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Itu sih. Nah, Kang, punten. Jadi kalau kita bicara konstelasi di DPR, mungkin nggak kita harus pesimis karena sisa hanya PDI Perjuangan nih yang katakanlah menentang wacana tersebut, wacana pilkada dikembalikan ke DPRD. Oke, Ji. Ini kan DPR ya, undang-undang kan harus merubah kalau ketika itu pilkada harus DPRD yang memilih. Sebenarnya pemerintah harus bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Apalagi tadi survei JDNI kan bahwa 62% masih ingin pilkada langsung oleh rakyat. Itu sebagai masukan loh, telak. Jangan sampai masukan dari masyarakat atau masukan dari kita ini meja redaksi dihiraukan oleh pemerintah, menjadi bumerang bagi pemerintah. Saya kira DPR pasti melihat, kata Mas Pat tadi, positif dan negatif. Kalau pilkada langsung, kalau saya melihat itu positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Kalau pilkada oleh DPRD itu negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Artinya berarti kita jangan pesimis. DPR adalah dipilih oleh rakyat. Mereka harus melihat aspirasi, harus menyerap aspirasi dari pemilihnya. Pemilihnya meminta untuk tetap pilkada langsung. Harusnya DPR mengikuti itu. Jangan sampai Gen Z ini, Gen milenial ini menjadi kecewa. Ya kan? Turun ke jalan lagi. Oh ya bisa jadi, bisa jadi. Ini aspirasi rakyat karena pesta demokrasi yang ada di level bawah di tingkat 2, tingkat 1 itu hilang. Mereka itu kan mengharapkan pesta demokrasi tidak hanya pilpres. Ini bupati gue milih bupati. Ketika misalnya gue milih bupati, ketika terpilih, ini bupati gue, ini gue pilih. Ketika dipilih DPRD, siapa nih kita nggak kenal gitu. Nah kan udah otomatis nggak kenal Ji. Siapa yang dipilih DPRD? Atau mungkin karena udah apatis aja, udahlah mereka jalan sebagai biasanya aja gitu. Kita nggak perlu tahu juga sebagai Gen Z. Nggak bisa gitu. Itu nggak akan berpengaruh pada hidup mereka. Jadi kan kalau pilkada dipilih oleh rakyat itu tanggung jawab seorang pemimpin itu tinggi pada rakyatnya. Ketika ada persoalan di rakyat, mereka akan turun secara psikologis. Tapi kalau dipilih DPRD, ketika bupatinya atau gubernurnya, biar aja DPRD-nya yang turun. Tapi beda Ji nanti, psikologis. Banyak sekarang bupati, gubernur ketika ada persoalan di lapangan kan, ada longsor atau ada kasus apa, mereka turun langsung. Tapi kalau dipilih DPRD, yakin gue nggak turun. Yang ada, udah DPRD aja yang turun. Akan menghiraukan itu aspirasi karena merasa si pemimpin ini gue nggak dipilih rakyat, gue dipilih DPRD. Tapi kan yang pilih DPRD rakyat, kayak misalnya saya memilih gitu. Partai Pisang ini memilih kandidat A gitu. Kenyataannya si DPRD-nya, si rakyatnya merasa nyoblos si anggota DPRD-nya aspirasi rakyat tersampaikan, kepanjangan tangan. Enggak. Tapi kan paling enggak gesekan antara kepala daerah yang kita tahu lah zamannya sebelum DKI Jakarta yang sebelumnya itu antara gubernur dan DPRD selalu digoyang. Apapun yang disampaikan gubernur
pasti dibantahkan Itu oleh kan DPRD. ada kepentingan politik Nah iya, biasanya. berarti kan paling nggak kalau dengan ini dipilih oleh DPRD akan lebih aman, akan lebih stabilitasnya terjaga. Tidak Ke situ juga. nggak? Ini bukan demokrasi kalau gitu. Bukan negara demokrasi. Demokrasi itu ketika dipilih oleh rakyat, tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyat itu tinggi gitu loh daripada dipilih oleh Legitimasinya DPRD. tinggi ya? Betul itu loh. Papa, closing statement Papa. Ya, kita sih tentu berharap ya masyarakat secara umum bahwa apapun pilihan sistemnya, sistem pemilihan kepala daerah nanti yang akan diputuskan oleh pemerintah bersama DPR adalah yang terbaik. Pertama adalah itu tadi, bisa menghilangkan ongkos politik yang katanya besarnya luar biasa miliaran rupiah, bisa menghilangkan menurut saya konfrontasi sosial di bawah akibat itu. Ya kan? Yang ketiga adalah bisa memilih pemimpin terbaik. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita bolak-balik sistem, tetapi kemudian tidak ada hasil. Hanya karena kepentingan sesaat misalnya itu. Saya kira itu yang maksudnya menjadi harapan kita semua. Ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Itu Kira-kira lebih menguat kemana? Kita perbaikan sistem atau mundurnya jauh nih, 20 tahun loh terakhir Kang. Gini Ji, untuk saat ini pertama pemerintah harus bisa menyerap aspirasi rakyat baik secara langsung, baik masukan dari lembaga survei atau DPR atau elit politik. Kedua, pemimpinan DPR sudah ngomong bahwa sudahlah nggak usah dibahas lagi. Ya berarti kan ada tanda bahwa pilkada langsung masih berlangsung. Ya ketiganya bahwa kalau bicara ongkos politik terlalu gede itu sudah dilakukan efisiensi dengan pilkada serentak dengan biaya satu kali biaya tapi bisa menghasilkan berbagai pejabat bupati, gubernur atau presiden dengan satu kali biaya. Nah, ketiganya pilkada tetap langsung, ekonomi tetap jalan selama pesta rakyat yang ada di daerah itu penting. Keenamnya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin ketika dipilih pilkada terhadap rakyatnya tinggi daripada tanggung jawab pemimpin yang dipilih oleh DPRD. Saya kira pemerintah harus bijak menanggapi aspirasi rakyat. Karena itu penting, pilkada langsung atau tidak langsung bukan dari teknisnya atau mekanisme, tapi dampak terhadap pembangunan, dampak terhadap kemajuan daerah itu sendiri. Gitu, Ji. Oke, jadi semoga api demokrasi tetap menyala di NKRI. siap. Merah putih. Merah putih terus, semoga Indonesia terus menyala. Oke, baik pemirsa, sudah diskusi kita di meja redaksi kali ini. Terima kasih Kang Egun, Papa, terima kasih. Pemirsa, saya Mas Sudraji, pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you. Mas Wah. Ya, thank you.